Materi yang hari ini mau dibahas itu terkait jenis-jenis penelitian. Nanti silakan teman-teman review juga. Jadi nanti untuk pertemuan hari ini saya sudah ini juga di ini ya, di LMS. Nah, ini nanti di LMS metodologi penelitian di sini. Nanti teman-teman bisa cek di pertemuan kedua, itu nanti ada materi yang hari ini saya sampaikan, juga ada terkait tugas ya. Jadi tugasnya ada dua. Pertama, review materi. Ini ada 15 soal pilihan ganda. Nanti teman-teman bisa akses menggunakan Quizizz. Ini deadline-nya besok pukul 23. Kemudian satu lagi ini review, bukan review sih, jadi dari materi yang saya sampaikan, nanti silakan teman-teman kaitkan dengan topik penelitian yang teman-teman mau angkat ya. Jadi yang pertama ini ya, poin utamanya ini. Jadi topiknya apa? Nah, dikaitkan dengan yang kita bahas hari ini, itu kira-kira masuknya ke jenis kategori yang mana, gitu ya, kira-kira seperti itu. Oke, jenis-jenis penelitian ini yang akan kita bahas itu terkait metodologi penelitiannya ya. Nah, ini. Jadi, apa sih metode yang digunakan dalam melaksanakan penelitian teman-teman ini? Kemudian, dasar penyusunan rancangan penelitiannya seperti apa? Kemudian, penjabaran dari metode ilmiahnya secara umum seperti apa? Yang paling utama sebenarnya yang nanti akan teman-teman bahas itu adalah terkait tujuan penelitiannya apa, kemudian masalah yang akan diselesaikannya itu apa. Gitu ya, jadi tergantung jenis penelitiannya. Kemudian beberapa aspek dalam menyusun rancangan penelitian, ini proposal nanti aspek utamanya adalah cara pendekatan apa yang digunakan, metode apa yang digunakan, kira-kira strategi atau solusi apa yang kira-kira paling efektif untuk menyelesaikan si masalah ini, kira-kira gitu. Jadi metodologi penelitian itu tergantung jadi jenis penelitiannya. Nah, jadi jenis-jenis penelitian ini atau metodologi penelitian ini saya kelompokin jadi 3 yang paling utama. Pertama terkait manfaat, kedua terkait jenis informasi, yang ketiga maksud atau tujuan penelitian dan juga sifat permasalahannya. Tapi yang saya bahas di sini hanya ini, kuantitatif atau kualitatif, sama yang 3 ini. Nah, ada lagi yang 3 lagi, penelitian historis, filosofi, dan observasional. Ini tidak saya bahas, karena kebanyakan penelitian dari yang sering teman-teman kerjakan ini merujuk pada ini saja yang saya warnain hitam, kira-kira gitu ya. Nah, terkait jenis-jenis penelitian atau metodologi penelitian yang bersifat aplikasi atau manfaat penelitian itu, sebentar. Nah, jadi ada penelitian murni dan ada penelitian dasar ya. Jadi jenis-jenis penelitian berdasarkan aplikasi atau manfaat penelitiannya, ada yang termasuk penelitian murni atau penelitian terapan. Kalau murni, itu biasanya teman-teman itu fokus membahas satu ilmu dasar atau ilmu murni. Nah, kebanyakan kalau tugas akhir yang teman-teman yang kerjakan itu lebih pada penelitian terapan. Jadi penyelidikannya bersifat sistematik, yang pasti ini ya, sistematik, makanya teman-teman selalu ditanya itu ada flowchart-nya. Flowchart-nya seperti apa sih, alurnya seperti apa, karena dia harus bersifat sistematik. Kemudian terhadap suatu masalah, itu tujuannya penyelesaiannya seperti apa. Ini contohnya, kalau penelitian murni atau dasar, itu contohnya adalah, ini lebih banyak ke ini ya, ilmu-ilmu MIPA, kemudian MIPA jadi matematika, fisika, biologi, jadi emang ilmu-ilmu dasar. Kalau elektro itu kan sudah penerapan ya, jadi sudah terapan. Jadi contohnya, kalau di bidang kita itu misalnya, ini contoh saja ya, penelitian tentang analisis dan pengaruh metode physical tuning untuk menentukan level sinyal misalnya ya, atau optimasi dan segala rupa. Jadi memang fokusnya pada terapan atau implementasi dari ilmu yang kita punya, itu ya. Jadi kalau dari sisi aplikasi atau manfaat, penelitian yang teman-teman kerjakan di elektro ini, mau apapun keahliannya, itu kebanyakan terkait tentang penelitian terapan, gitu ya. Kalau murni itu lebih ke bidang-bidang yang memang dia konsep dasar atau murni, seperti MIPA, seperti itu. Itu untuk bantuan aplikasi. Nah, ini perbedaannya nanti silakan teman-teman cek, silakan baca. Nah, intinya kalau murni di sini, nah ini.
tujuan utamanya menyumbang untuk teori dasar. Nah, jadi mau bikin teori dasar kira-kira gitu. Kalau penelitian terapan tujuan utamanya untuk tujuan praktis. Kalau kita telekomunikasi misalnya untuk optimasi, untuk implementasi, atau mungkin kalau yang elektronika atau listrik analisa, kemudian membuat alat seperti itu ya. Dan keberhasilannya itu dinilai berdasarkan kita yang bikin kira-kira gitu. Jadi bukan dari komunitas atau ilmuwan kira-kira gitu. Kemudian jenis penelitian berdasarkan jenis informasinya. Ini sering banget teman-teman ketemu. Ada jenis kualitatif dan ada jenis yang kuantitatif. Yang bikin beda sebenarnya, kalau kuantitatif, judul juga kuantitatif ya. Jadi ini jumlah. Jadi dia ngebahas jumlah. Jadi teman-teman punya data berupa data statistik, kemudian diolah. Jadi punya data, sekumpulan data yang kemudian nanti diolah. Biasanya ini kuantitatif. Kalau kualitatif, ini untuk ditujukan untuk mengevaluasi keadaan. Nah ini ya. Atau menemukan teori berdasarkan hipotesis. Kebanyakan dari penelitian kita yang kita lakukan itu kebanyakan ya, kayak TTL misalnya, listrik itu membahas tentang, misal ya, analisis pengaruh lightning arrestor pada pembangkit A misalnya gitu. Nah, itu dia biasanya mengolah data yang ada biasanya. Nah, teman-teman TTL itu kebanyakan itu kuantitatif. Jadi dia ada jumlah data A to Z kira-kira gitu. Kemudian nanti mereka olah, jadi dianalisis berdasarkan data yang ada. Nah, kalau kualitatif itu biasanya ada yang disimulasikan, kemudian ada yang diukur, ada yang dicoba, jadi berdasarkan hasil kualitatif. Nah, nggak sepenuhnya penelitian itu hanya kualitatif doang, nggak juga. Ada juga yang kuantitatif kombinasi dengan kualitatif, jadi kombinasi antara keduanya. Nah, kebanyakan penelitian teman-teman ini di telekomunikasi atau TTI itu kombinasi antara kuantitatif dan kualitatif. Kenapa? Kuantitatif karena biasanya ada data yang diolah. Kemudian data yang diolah itu teman-teman evaluasi untuk menemukan konsep atau teori dari hipotesis yang teman-teman buat kira-kira gitu. Jadi jarang ada yang berdiri sendiri, biasanya kombinasi kira-kira itu ya. Nah, ini bedanya. Yang perlu digarisbawahi, kalau kuantitatif itu tujuannya untuk menguji teori. Kalau kualitatif biasanya itu mengembangkan atau membangun teori. Nah, gitu ya. Jadi makanya kita kebanyakan penelitiannya adalah kombinasi karena sebenarnya kita adalah menguji atau menguji apakah apa yang kita teliti itu atau yang kita ukur itu sesuai dengan teorinya kira-kira gitu. Ini kuantitatif. Tapi karena data yang kita punya itu sifatnya nih subjektif, jadi dari jadi kayak misalnya data operator atau data-data dari lembaga tertentu, nah itu makanya disebut dengan kualitatif. Jadi kombinasi antara pengujian teori sama mengembangkan teori yang ada, kira-kira gitu. Nah, tadi kan teman-teman tadi kita bahas jenis-jenis penelitian berdasarkan manfaat dan jenis informasi. Nah, ini biasanya kalau penelitian tugas akhir kita biasanya berbau terapan, kemudian yang satu lagi terkait jenis informasi biasanya kombinasi antara jenis penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Nah, kalau dari sisi maksud, tujuan, atau sifat permasalahan, biasanya ini bisa dari sisi deskriptif, korelasi, atau eksperimen. Nah, ini biasanya kebanyakan teman-teman itu dari sisi eksperimen kebanyakan, walaupun tidak menutup kemungkinan juga bisa penelitian yang deskriptif ataupun yang korelasi ya. Ini kita lihat. Jadi teman-teman bisa baca ciri-cirinya. Jadi kalau ini penelitian yang ini, sebentar. Nah, ini penelitian yang ini deskriptif ya. Nah, deskriptif itu biasanya itu yang jadi kata kunci itu adalah ada hal yang dianalisis. Nah, ini ada hal yang dianalisis. Makanya rata-rata tugas akhirnya itu yang penelitian yang bersifat deskriptif itu, ini contohnya. Jadi analisis perkembangan jaringan 5G di negara A misalnya.
Jadi ada studi paparan, nama juga deskriptif ya. Jadi bersifat paparan, jadi memaparkan seperti apa sih perkembangan jaringan itu di negara tersebut. Misalkan, ini contoh-contoh ya, contoh-contoh dari penelitian deskriptif. Jadi deskriptif itu kata kuncinya ada yang dianalisis dan dipaparkan, gitu ya. Jadi ada yang dianalisis dan ada yang dipaparkan. Jadi kalau tugas akhir teman-teman itu terkait yang dianalisis, ada yang dianalisis, analisis jaringan kah, analisis apa gitu lah. Pokoknya judulnya udah berbau analisis, itu biasanya itu termasuk jenis penelitian yang deskriptif. Jadi menceritakan gitu. Nah, ini contoh-contohnya nanti teman-teman bisa lihat sendiri di PPT, sudah saya upload juga. Nah, kemudian ada penelitian korelasi. Korelasi, kata kuncinya adalah ada dua hal yang dibahas dan saling berhubungan. Jadi misal ya, ini ada contoh. Nah, ini contoh dari sini, dari judulnya aja udah kelihatan ya. Jadi biasanya contohnya adalah misal korelasi antara kecepatan internet dan kepuasan pengguna di layanan internet rumahan. Nah, ini topiknya. Jadi topik misalnya kecepatan internet dengan kepuasan pengguna itu hubungannya apa sih? Nah, jadi mencari hubungan yang berbau-bau mencari hubungan antara dua parameter. Kira-kira ini ya, ada dua parameter itu termasuk dalam penelitian korelasi. Jadi ada yang berhubungan. Tapi walaupun nggak harus dua ya. Misalkan parameternya ada 3. Misalnya yang ini kecepatan internet, kepuasan pengguna, dan lokasi pengguna misalnya ya. Misal ini ya. Jadi antara kecepatan internet, kepuasan pengguna, sama lokasi si penggunanya itu mau dianalisis kiranya atau mau dicari keterhubungannya. Nah, itu juga termasuk dalam penelitian korelasi. Jadi walaupun di sini judulnya misal ya, judul topiknya adalah analisis antara kecepatan internet dan kepuasan pengguna di layanan internet rumah. Kalau sudah ada membandingkan seperti itu, atau mencari keterkaitan antara penelitian parameter A dan parameter B, itu masuk dalam penelitian korelasi. Pokoknya saling berhubungan, kira-kira gitu ya. Nah, kemudian satu lagi adalah penelitian eksperimen. Nah, ini sering banget. Teman-teman yang bikin antena, mungkin nanti ya, antena, waveguide, lagi ya, simulasi antena yang seperti itu kata kuncinya adalah penelitian ini ada pengukuran dan ada uji coba yang dilakukan. Namun juga eksperimennya, jadi ada uji cobanya. Jadi ada yang diukur kira-kira gitu. Jadi kalau yang tadi dua deskriptif itu lebih ke paparan, jadi paparan detail A to Z seperti itu. Apa aja sih yang mempengaruhi kira-kira gitu. Kalau korelasi itu adalah keterkaitan antara dua parameter, dua atau lebih parameter. Kalau eksperimen itu ada yang diuji coba. Gitu ya. Ini contohnya, pengujian keamanan jaringan 5G terhadap serangan DDoS misalnya. Nama juga udah pengujian, berarti ada yang diuji. Mulai ada eksperimen pengaruh penggunaan teknologi atau evaluasi kinerja, kira-kira gitu. Pokoknya evaluasi, kata kuncinya pengujian, eksperimen, kemudian analisis pengaruh, misalnya pengaruh penggunaan teknologi beamforming, misalnya. Ini contoh-contoh penelitian eksperimen terkait. Ini semua contohnya saya kasih dalam ini ya, TTI ya. Jadi teman-teman bisa, siapa tahu ada yang sama, siapa tahu ada yang sama, jadi bisa masuk dalam, bisa mengkategorikannya. Nah, suka ada mahasiswa yang nanya misalkan, kalau tadi ya, nah nih, terkait maksud dan tujuan penelitian, bisa nggak sih kita mengkombinasikan antara ketiga ini? Bisa saja. Jadi, dia misalnya eksperimen, tapi juga bersifat deskriptif. Jadi paparan, memberikan gambaran. Itu bisa juga eksperimennya ada, deskriptifnya ada, korelasinya ada. Jadi tergantung bagaimana apa yang teman-teman mau kejar, kira-kira gitu. Ya, jadi misalkan yang dikejar hanya menunjukkan sebab akibat. Kalau frekuensinya, ini misalnya ya, penelitian terkait coverage misalnya ya, atau level sinyal. Teman-teman tuh hanya yang dikejar adalah menunjukkan sebab dan akibat. Kalau frekuensinya tinggi, maka contoh ya, kalau frekuensinya tinggi, maka coverage-nya rendah. Kalau frekuensinya rendah, maka coverage-nya lebar, kira-kira gitu. Jadi ada sebab akibat, ada dua. Nah, walaupun kedua sebab akibat ini akan menunjukkan hubungan tadi, ya bisa saja jadi eksperimen korelasi. Tanpa deskriptif ya, tanpa paparan atau gambaran bisa. Atau eksperimen dan deskriptif saja itu juga bisa. Jadi kombinasi ketiganya pun juga bisa, tergantung apa yang mau dikejar sama teman-teman gitu ya. Begitu kira-kira.
Kira-kira itu ya. Jadi terkait jenis penelitian, di sini saya hanya sampaikan beberapa yang ada nanti mungkin hubungannya dengan tugas akhir teman-teman. Jadi kenapa saya dari awal sudah menyampaikan terkait topik, teman-teman sudah perlu menyiapkan topik karena teman-teman perlu menganalisis metode penelitian apa sih yang mau saya pakai, kira-kira gitu ya. Oke, seperti itu kira-kira. Jadi silakan nanti teman-teman cek di LMS ya. Di sini ada intinya tugasnya ada dua ya. Satu yang esai, satu yang pilihan ganda. Pilihan ganda 15 soal untuk mereview materi hari ini. Dan yang esai ada dua. Ini lebih banyak terkait topik tugas akhir yang nanti mungkin akan teman-teman bahas. Kalau yang belum kebayang ya apa aja lah dulu gitu. Kira-kira ambil satu contoh. Kemudian teman-teman paparkan di sini kira-kira dari topik penelitian yang itu, kategori penelitiannya apa ya gitu. Nanti silakan teman-teman jelaskan secara detail dan rinci. Oke, kira-kira seperti itu untuk pertemuan hari ini. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Atau didiskusikan dulu? Silakan.